Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya, Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang hari ini. Fenomena masyarakat ramai-ramai cegat koin jagat. Dan usai tinjau GBK, pelatih baru Timnas Garuda Patrick Kluivert ini akan menggelar latihan perdana. Temukan utuh, tidak ada luka bakar seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada luka bakar, hanya ada luka lecet dan luka memar dan tanda-tanda kekurangan oksigen, sehingga di sini kami dapat simpulkan bahwa pada korban tersebut sebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan pada tubuh korban berupa yang pertama tanda asfiksia berupa kuku biru dan perdarahan pada kelopak mata, kemudian luka-luka lecet yang sesuai dengan kondisi saat korban ditemukan tertimbun reruntuhan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Bidokes. Berarti kondisi pada saat itu berdasarkan hasil swab di tubuh di pakaian korban tidak ada bekas luka bakar atau bekas ledakan, tidak ada, namun karena reruntuhan. Terhadap korban 2 orang yang meninggal dunia sebagaimana sudah disampaikan, terjawab Mas? Oke, terjawab ya. Jadi kondisinya bukan karena peristiwa ledakan tapi karena reruntuhan pada peristiwa tersebut. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak, gimana? Apa kandungan dari kembang api tersebut dan apakah bisa menyebabkan ledakan? Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan saudara, tapi secara teknis mungkin yang lebih mahir, terampil, dan berkelas berbicara tentang kandungan yang ada di sesdor tersebut. Lebih tepatnya mungkin dari teman-teman lapor. Mohon maaf Pak, pertanyaan dari media seperti itu kami mohon dijawab sedetail-detailnya yang tidak menimbulkan pertanyaan kembali Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dapat yang disampaikan bahwa kandungan dari slengdor itu antara lain klorat, sulfur, karbon. Nah itu bagian dari bahan yang ada di dalam slengdor itu. Kalau kategori jenis bahan itu low explosive. Low explosive ini sifatnya sangat sensitif, jadi sangat rentan terhadap panas. Dia kalau kena panas yang cukup tinggi atau kena getaran atau benturan, dia akan dapat mudah meledak dengan sendirinya. Ya. Jadi itu berapa banyak Pak? Nah, itu masih kita sedikit kalau masalah semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi jelas kalau kandungan yang ada di dalamnya sebagaimana disampaikan oleh teman-teman dari Bitlapor, untuk secara kuantitas Mas, saya sampaikan di sini. Pada saat peristiwa terjadi, pasca peristiwa terjadi, kami melaksanakan olah TKP. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Itu yang dapat kami sampaikan. Satu lagi pertanyaan terakhir, mohon izin. Saya kene wis. Perkara sejauh ini bagaimana dan apakah ditangani Polres atau Polda? Polres itu statusnya apa dan baik dari kita dari rumah. Oke. Alhamdulillah banyak yang antusias. Sayangnya saya nggak ulang tahun hari ini. Jadi baik, saya speaking teman-teman supaya jenengan nggak terlalu semangat. Baik, saya sampaikan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut. Pemeriksaan awal kami dari Satreskrim Polres Mojokerto sudah melakukan rangkaian pemeriksaan yang kemudian pemeriksaan lanjutan atau penanganan perkara ini secara pidana umum ataupun kode etik profesi Polri dilakukan di Ditreskrim Polda Jawa Timur dan Bid Propam Polda Jawa Timur. Tentunya saat sekarang ini fokus pendalaman kami adalah kepada pemilik rumah. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami
Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Demikian rekan-rekan, terjawab ya? Cukup ya? Cukup ya? Saya rasa cukup teman-teman. Nanti lebih jelasnya. Apakah statusnya? Oke, status saudara M. Status saudara M saat sekarang saya sampaikan ke jenengan. Pastinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi. Untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Direktorat Tindak di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Jadi untuk perkembangan saudara M, bagaimana proses penyidikannya, nanti akan disampaikan tentunya seiring waktu berjalan pendalaman pemeriksaan tersebut. Tapi yang pasti, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindak tegas siapapun personil Polri yang melakukan penyimpangan, baik secara umum, pidana umum, ataupun kode etik profesi Polri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mojokerto terkait dengan ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, pemirsa, di sebuah desa di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, dan baru saja kita mendengarkan informasi bahwa terkait dengan penyebab kematian 2 korban. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri viral. Tim pidana khusus Kejari Palembang menyamar jadi ojek online untuk masuk ke kantor Disnaker Trans Sumatera Selatan. Operasi tangkap tangan dugaan gratifikasi mendapatkan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik tim pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Palembang melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Sumatera Selatan. OTT dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Palembang. Salah satu petugas menyamar memakai jaket ojol agar bisa masuk ke dalam perkantoran Disnaker Trans Sumsel. Kepala Disnaker Trans Sumsel Delar Marzuki dan staf pribadinya berinisial AL terkena OTT dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT didapatkan barang bukti uang di bawah meja kerja. Penggeledahan lanjutan menemukan barang bukti uang di tas kerja, di bawah jok mobil, serta dari kediaman tersangka. Keseluruhan disita uang 167 juta rupiah dan perhiasan logam mulia seberat 125 gram senilai 200 juta rupiah. 50 gram 2 keping, 25 gram 1 keping, ada surat berharga BPKB, SNK, kemudian kami amankan juga 1 kendaraan roda 4 Fortuner. Operasi tangkap tangan bermula dari informasi gratifikasi dalam penerbitan surat perizinan layak keselamatan dan kesehatan kerja. Tersangka Kepala Disnaker Trans Sumsel beserta staf pribadinya ditahan di Lapas Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun Hasto yang diperiksa sekitar 3,5 jam diperbolehkan pulang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya
akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut tidak menahan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk periksa sejumlah saksi. Tessa juga menyebut saat ini penahanan Hasto belum diberlakukan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pipra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SIH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK sebut miliki bukti Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menyebut juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan upaya suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, keanehan pembangunan pagar laut misterius di pesisir pantai utara semakin nyata. Kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura menyatakan merekalah yang membangunnya untuk mencegah abrasi. Lucunya alasan itu justru dibantah Walhi karena keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mata pencaharian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Setelah viral, pagar laut misterius panjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI
menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu, dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan, terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak. Berdasarkan data Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Bisa Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retreat di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya, pemirsa, program makan bergizi gratis telah berjalan 1 minggu secara nasional dan serentak di ratusan sekolah di Indonesia. Sebanyak 54 murid di Sekolah Luar Biasa Cahaya Jaya Kelapa Gading, Jakarta Utara juga merasakan manfaat makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis juga bermanfaat besar bagi kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah. 54 murid dari Sekolah Luar Biasa B dan C Cahaya Jaya di Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, menerima paket makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran memantau langsung pendistribusian makanan bergizi gratis. Pratikno menyebut program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran ini meningkatkan tradisi dan kualitas makan dari anak-anak menjadi yang sehat, serta menjadi dampak ekonomi yang besar bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Makanan bergizi gratis gitu. Jadi itu pagi ini jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat, dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Program makan bergizi gratis telah berjalan selama 1 minggu secara serentak di ratusan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hadirnya program makan bergizi gratis ini disambut antusias para siswa-siswi.
Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Fakih, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, program prioritas makan bergizi gratis telah berjalan serentak di 20 provinsi. Meski baru berjalan 1 pekan, program makan bergizi gratis ini mendapat dukungan dari pemerintahan Jepang yang sudah sukses menyelenggarakan program serupa selama lebih dari 80 tahun. 1 pekan sudah pelaksanaan makan bergizi gratis dilaksanakan di berbagai daerah. Sebanyak 20 provinsi dengan 190 titik tercatat telah melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Terdapat beberapa daerah sukses menggelar makan bergizi gratis, dan banyak pula daerah yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam program makan gratis ini. Meski baru berjalan 1 pekan, program makan bergizi gratis ini mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Dalam kunjungan kenegaraan di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik komitmen dukungan Perdana Menteri Ishiba untuk menyukseskan makan bergizi gratis ini. Jepang sendiri akan memberikan pelatihan dan tenaga ahli di bidang program makan bergizi gratis. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk mempererat hubungan antara kedua negara dan memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Jepang, dan juga komitmen kita untuk terus mencari bidang-bidang kerjasama yang lebih intensif. Berbekal pengalaman selama 80 tahun lebih, Jepang ingin menerapkan kesuksesan makan gratis di Indonesia. Selain makan bergizi gratis, Presiden Prabowo juga mengajak Jepang mendukung industrialisasi Indonesia, terutama di bidang hilirisasi. Jepang, menurut Prabowo, juga tertarik di bidang pangan, maritim, energi, hingga perikanan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satu lagi jajaran artis yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Aktris Raline Shah diangkat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkomdigi, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin kemarin. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya artis Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia Hafid. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat akan sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Sementara itu, Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan Raline Shah punya koneksi yang cukup baik dengan komunitas internasional serta perhatian yang luas terhadap anak-anak. Kita undang juga untuk masuk dan juga perlu ada pekerja seni. Jadi Mbak Raline juga mewakili pekerja seni, Mbak Raline juga mewakili keterwakilan perempuan, dan Mbak Raline punya koneksi yang cukup baik dengan komunitas internasional. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran.
Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, ramai-ramai warga di berbagai wilayah berburu koin dari lokasi ke lokasi melalui aplikasi. Namun sayang, perburuan koin menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi kembali marak. Sejumlah warga di Kota Bandung, Jawa Barat yang rata-rata masih berusia muda berkumpul di sejumlah taman kota. Mereka masuk ke area taman yang sudah ditata rapi, namun sayangnya harus dirusak hanya untuk mencari koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode. Nominalnya bervariasi, mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Melalui peta yang tertera di dalam aplikasi, koin tersebut disebar di sejumlah lokasi di Kota Bandung, terutama di sekitar daerah taman kota. Pemerintah Kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan dari aplikator. Meski sejumlah petugas disiagakan di hampir setiap taman kota untuk mengimbau para pemburu koin agar tidak merusak taman, namun hal tersebut tidak juga digubris. Ya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya, di taman-taman ya kan barangnya kecil. Tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bakal menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang kini ramai di media sosial. Jika nantinya aplikasi Jagat bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka Komdigi tidak segan-segan melakukan penindakan. Akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Fenomena heboh dari koin juga terjadi di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Para pemburu koin tidak peduli, pagi, siang, dan malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sekitar tahun 2016, permainan berburu juga sempat populer. Bedanya bukan koin yang diburu, tetapi Pokemon. Permainan ini begitu digemari di seluruh dunia, hingga diunduh jutaan kali. Saat itu, perburuan Pokemon dilakukan di tempat dan waktu yang tidak biasa. Bahkan Pokemon dicari-cari di kuburan, selokan, jalan-jalan, rumah sakit, hingga masjid. Di Indonesia, sejumlah menteri sampai turun tangan mengeluarkan larangan bermain Pokemon. Pemirsa, fenomena permainan berburu koin lewat aplikasi berbuntut kerusakan parah terhadap fasilitas umum di beberapa wilayah. Seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini juga terdampak kerusakan imbas dari aplikasi Koin Jagat tersebut. Dan seperti apa kondisi saat ini, sudah ada rekan Jane Cahyani melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya Jane, silakan dengan informasinya. Ya, baik Togi dan juga pemirsa, saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno dan tadi kami juga sudah berkeliling, namun nampaknya untuk pagi hingga siang ini belum ada warga atau masyarakat yang berburu koin karena cuaca sedang hujan ya hingga siang ini. Namun memang dapat kita informasikan sejak beberapa waktu lalu memang sempat ramai, ini sampai saat ini ramai di media sosial terkait perburuan koin tersebut. Dan ini kalau informasi yang kami telusuri, memang koin tersebut informasinya ada di sebuah aplikasi dan itu dapat dilacak ya di mana lokasi koin-koin tersebut yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Oleh karena itu menarik
masyarakat ya ingin berburu koin tersebut. Dan tadi kami juga sempat mencari tahu seperti apa sih bentuknya, dan memang ada di beberapa titik di Gelora Bung Karno. Namun hal ini menyebabkan beberapa kerusakan ya fasilitas umum, salah satunya di Gelora Bung Karno, karena masyarakat ini yang mencari koin-koin tersebut, mencari di rerumputan atau di taman yang seharusnya tidak boleh dirusak begitu ya. Kemudian fasilitas-fasilitas seperti mereka mencari di area paving, kemudian mereka merusak paving tersebut. Dan sampai saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi pihak pengelola Gelora Bung Karno seperti apa respon mereka dan seperti apa kerusakan yang disebabkan akibat dari pencarian koin atau harta karun tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Dan kami juga masih memantau ya apakah hingga siang ini masih ada nih masyarakat yang berburu koin tersebut di kawasan Gelora Bung Karno. Kalau saat ini memang belum ramai ya karena masih hujan, namun kalau kita lihat di aplikasinya ini masih banyak koin yang tersebar di area Gelora Bung Karno. Kemungkinan nanti banyak warga yang akan datang untuk mencari koin-koin tersebut, karena di koin tersebut yang tercantum di dalam aplikasinya ini bisa dilacak lokasinya di mana, kemudian ada nomor serinya. Kemudian jika masyarakat atau warga yang menemukan koin tersebut dapat menukarkan koin tersebut dengan sejumlah uang dengan menginput atau memasukkan nomor seri yang tertera di dalam koin tersebut. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya, melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sosiolog Universitas Gadjah Mada AB mengingatkan para pemain game berburu koin jagat untuk menjaga data dirinya agar tidak disalahgunakan dan juga menghormati etika yang berlaku di masyarakat saat pemburuan koin. Sementara itu, pihak Satpol PP Jakarta mengantisipasi permainan berburu koin ini dengan memperketat pengawasan fasilitas umum agar tidak dirusak para pemburu koin. Jadi ini kurang lebih sama, dan ini perlu dilihat kembali bahwa platform teknologi semacam ini seringkali juga ada semacam surveillance capitalism. Ada semacam kapitalisme pengawasan di mana data-data itu nanti dari si pengguna itu digunakan untuk kepentingan korporasinya. Maka perlu berhati-hati di dalam platform teknologi digital seperti ini, itu digerakkan oleh algoritma, di mana kalau dia menggunakan map dan itu real time dan berada pada posisi yang bahkan real time itu posisi satu dengan yang lainnya juga bisa diketahui dengan secara real time, secara waktu sesaat itu. Dan ini kan tentu saja dalam praktik surveillance kapitalisme maupun juga bagian dari praktik komodifikasi melalui teknologi digital seperti ini betul-betul menimbulkan hal yang sesungguhnya praktik-praktik irasional seperti ini mestinya harus dihentikan. Dan pendidikan publik melalui platform-platform, apalagi ini platform dalam negeri, kalau itu betul bahwa itu tadi korporasi dari Indonesia misalnya, itu tentu perlu belajar lebih jauh bahwa ada literasi digital, ada ethical, ada hal-hal etis di dalam ruang publik online maupun juga offline, bahwa etika publik mesti ditegakkan. Praktik-praktik sosial yang itu bisa menimbulkan kegaduhan semacam ini mesti diantisipasi, dan saya kira Komdiki harus bergerak lebih cepat dalam hal ini. Baik, Pak Satriadi, ini mengenai koin jagat, ini kan berarti kan masyarakat mencari koinnya ya, yang disebarkan begitu ya. Ini mungkin entah pertanyaan saya tepat atau tidak nih ke Pak Satriadi nih. Artinya, apakah dari Kasatpol PP, kalau misalnya ada yang menyebarkan koin-koin seperti itu, bisa ditangkap nih Pak? Ya, jadi kalau tadi sampaikan supaya sepakat Pak, ada memang permasalahan ini harus diselesaikan secara offline dan online. Jadi memang kalau secara online kami punya CCTV Pak, CCTV yang memang terhubung di daerah-daerah yang bisa menjangkau sarana prasarana umum. Jadi nanti akan bisa kita pantau secara pengawasan, dan secara offline juga anggota kami juga terus aktif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian dengan dinas-dinas terkait, dinas pertamanan, dinas bina marga, dan dinas-dinas perhubungan. Nah, ini juga kita koordinasikan agar mereka segera melaporkan, karena berdasarkan hasil laporan apabila ada yang sarana prasarana umum yang
yang dirusak, nah itu akan kami lakukan penindakan bisa melalui CCTV atau bisa juga tertangkap tangan oleh kami. Kita ke informasi lainnya, pemirsa memasuki pekan ketiga tahun 2025, harga cabai di sejumlah daerah terus melonjak, bahkan mencapai angka Rp150.000 per kilogram. Keterbatasan produksi dan pasokan akibat cuaca buruk diakui menjadi penyebab harga cabai semakin pedas. Harga cabai di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Di pasar tradisional Pamanukan, Subang, Jawa Barat, harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit merah, harga cabai hijau juga naik 2 kali lipat menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit besar naik 200% Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tak hanya di Jawa Barat, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur terus meroket. Harga cabai rawit merah kini tembus di atas Rp130.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini dipicu produksi cabai yang merosot tajam akibat gagal panen karena tingginya curah hujan di daerah penghasil cabai. Harga cabai yang melambung tinggi juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Harga cabai rawit merah saat ini tembus Rp150.000 per kilogram dari harga normalnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau naik menjadi Rp100.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini seiring dengan minimnya pasokan akibat cuaca buruk. Tingginya harga cabai ini membuat omset pedagang menurun. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari Tim Polri yang kini berada di kawasan Uki, Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda, mari kita pantau bersama perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang Uki yang terbilang cukup ramai dan lancar. Dan terlihat tepat di belakang saya arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Jatinegara ataupun dari arah Rawamangun yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cililitan maupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran. Hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Dan juga kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya hingga saat ini pun juga mengalami sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan melihat kondisi arus lalu lintas di lapangan, untuk kawasan Cawang Uki sendiri selain didominasi oleh kendaraan roda 2 tetapi juga roda 4, kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan yang dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar dari arah Cililitan yang nantinya akan masuk menuju ke arah Jagorawi ataupun ke arah Halim sendiri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara dari arah Cililitan yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang maupun juga yang akan lurus menuju ke arah Rawamangun untuk memberikan jalur kepada para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Halim. Dan terlihat kendaraan-kendaraan pun yang menuju dari arah Cawang yang nantinya akan ke arah Halim ataupun juga yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Rawamangun juga hingga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan selain adanya antrian traffic light. Tetapi perlu kami informasikan juga bahwa untuk kawasan Cawang Uki sendiri baru saja diguyur hujan yang mengakibatkan jalanan yang cukup licin. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan dikhususkan bagi para pengendara sepeda motor untuk menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco dan tidak dihimbau bagi para pengendara sepeda motor untuk berteduh di bawah flyover dikarenakan akan mengganggu arus lalu lintas yang melintas pada kawasan ini sendiri.
Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas dan tetap bersabar menunggu antrian traffic light, serta dengan menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang nantinya ingin mengupdate informasi-informasi bagaimana perkembangan arus lalu lintas di kota-kota Anda, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Togi yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya dari kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kami di Sindo Siang, pemirsa, petugas kepolisian gabungan dari Inavis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto dengan mendatangkan alat berat. Hasil penemuan sementara ditemukan bahan peledak di dalam rumah. Alat berat itu didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 milik anggota Polri, Aibtu Maryudi, yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimo Polda Jawa Timur ini mencari barang bukti guna memastikan penyebab terjadinya ledakan. Dari hasil penyidikan sementara, polisi menemukan bahan peledak dari dalam rumah yang meledak. Sementara pemilik rumah yang juga anggota polisi masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Di sana kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya saudara Moriarty itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau slingdol. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bibit-bibit yang akan kita dalami lagi di laboratorium. Suatu saudara M saat sekarang saya sampaikan ke jenengan, pastinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi. Untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Jadi untuk perkembangan saudara M, bagaimana proses penyidikannya, nanti akan disampaikan tentunya seiring waktu berjalan pendalaman pemeriksaan tersebut. Tapi yang pasti, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindak tegas siapapun personil Polri yang melakukan penyimpangan, baik secara umum, pidana umum, ataupun... Kita beralih ke informasi lainnya, bisa usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Patrick Kluivert ini melakukan pertemuan khusus dengan Menpora dan Ketua Umum PSSI, ini membahas berbagai program Timnas Indonesia. Didampingi asisten pelatih Denny Lansat, ini Patrick Kluivert berkunjung ke kantor Kemenpora dan beraudiensi dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Audiensi berlangsung sekitar 40 menit, membicarakan rencana Kluivert dan tim pelatih untuk membangun Timnas Indonesia yang hebat. Dengan fondasi dan filosofi bermain yang kokoh, skuad Garuda diharapkan mampu mengukir prestasi lebih gemilang di berbagai event regional dan internasional yang diikuti. Termasuk rencana Kluivert dan tim pelatih berkunjung ke daerah-daerah pada awal Februari mendatang untuk menjaring pemain potensial di berbagai daerah. Ya, usai tinjau GBK, hari ini pelatih baru Timnas Patrick Kluivert gelar latihan perdana. Seperti apa jalannya latihan hari ini? Sudah tersambung dengan rekan Camar Haenda, ini melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Camar, silakan dengan informasinya.
Ya baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi sekitar 1 jam yang lalu kami sudah mengunjungi GBK untuk melihat situasi dan kondisi di sana. Namun kami beralih ke kantor PSSI untuk mendapatkan informasi apakah hari ini akan ada pertemuan ataupun juga lunch yang dilakukan, meeting bersama dengan sponsor beserta dengan Patrick Kluivert. Dikarenakan agenda PSSI hari ini ternyata dilakukan secara private dan juga tertutup. Namun kalau kita bisa ulas kembali Togi, seperti yang Anda sampaikan bahwasanya kemarin Patrick Kluivert ini juga sudah mengunjungi Kemenpora dan juga telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menyebutkan bahwasanya dirinya akan membuat sejumlah gebrakan baru dan diantaranya adalah strategi dengan nantinya mengunjungi sejumlah kota yang ada di Indonesia untuk melihat bibit-bibit unggul dari pemain sepak bola lokal. Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama artinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kemudian juga Patrick Kluivert juga sudah mengunjungi dan juga melihat secara langsung pelatihan untuk timnas U20 untuk match-match selanjutnya. Togi dan juga pemirsa, memang agenda dan juga kegiatan dari Patrick Kluivert ini menjadi salah satu sorotan masyarakat dan juga ditunggu-tunggu dikarenakan baru saja menggantikan Sinteyong yang kurang lebih 5 tahun telah membersamai timnas Indonesia, dan ada sejumlah strategi pro dan kontra dirinya, terutama berkaitan dengan pendekatan yang akan dilakukan dengan timnas Indonesia ketika nantinya dirinya memimpin. Seperti diketahui bahwa Patrick Kluivert pada press conference sebelumnya menyebutkan akan membuat strategi menyerang, di mana sebelumnya timnas Indonesia ini sudah terbiasa dengan strategi bertahan yang diasuh oleh Sinteyong. Kemudian juga ada beberapa hal lain, Togi dan juga pemirsa, yang disampaikan oleh Patrick Kluivert yang tentunya sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu apakah benar hari ini akan dilakukan pelatihan pertama untuk timnas Indonesia, karena ada yang disebut dengan football possession, di mana dirinya sangat senang ketika tiap-tiap pemain memiliki rasa memiliki terhadap timnas Indonesia. Kemudian juga bagaimana timnas Indonesia ini bisa mempertahankan lini belakang sehingga bisa sukses dan juga tampil prima dalam setiap match yang akan dilakukan. Karena Togi melihat kepada waktu yang cukup dekat, ini kurang lebih 2 bulan lagi, hanya 2 bulan waktu untuk memoles timnas Indonesia sampai nantinya akan laga tandang dengan Australia dan juga akan menjamu Bahrain. Dan tentunya kita akan lihat apakah Indonesia akan bisa bertanding dan juga menang melawan Australia dan juga Bahrain di 2 bulan ke depan untuk babak ketiga kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 yang tentunya menjadi cita-cita kita bersama bahwasanya dengan kehadiran dari Patrick Kluivert ini betul-betul bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan satu lagi Togi dan juga pemirsa, berkaitan dengan formasi ataupun juga format siapa saja yang nantinya akan dipertahankan, seperti salah satunya yang paling ramai adalah Jai Ijets yang kita ketahui sebagai kapten timnas Indonesia. Apakah akan digantikan atau tidak, namun sejauh ini secara tegas dirinya menyampaikan bahwasanya Jai Ijets ini masih pantas dan juga tidak ada urgensi untuk digantikan oleh pemain yang lain. Sementara demikian, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Henda atas informasinya melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa menyaksikan atau mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Snaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.